Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu yang sudah Ibu sajikan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita yaitu tentang karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetisnya. Oke anakku semuanya, kita akan mengulas kembali tentang jenis karya seni rupa berdasarkan wujudnya itu ada dua, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Apa sih itu karya seni rupa 2 dimensi? Karya seni rupa 2 dimensi yaitu yang mempunyai ukuran panjang dan lebar atau memiliki ukuran luas berbentuk bidang. Karya seni 3 dimensi yaitu dia mempunyai volume atau isi, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Itulah dia karya seni rupa 3 dimensi. Jadi itu karya seni rupa berdasarkan wujudnya. Sekarang ada lagi karya seni rupa tradisional dan seni rupa modern. Apa sih itu karya seni rupa tradisional? Seni rupa tradisional adalah semua hal yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofi di dalam suatu komunitas masyarakat tertentu yang dijaga kemurnian dan keutuhannya secara turun-temurun. Ya, contohnya bisa kita lihat seperti adanya ukiran Toraja, patung suku Asmat, dan batik tulis keraton. Itu dia masuk dengan seni rupa tradisional. Yang kedua ada namanya seni rupa modern atau kontemporer, yaitu seni rupa yang berdasarkan hasil perkembangan seni rupa baru yang terakhir. Seni rupa ini merupakan hasil karya seniman atau perupa yang berpandangan baru atau modern. Berkarya seni rupa tidak sekedar aktivitas fisik lahiriah, tetapi juga aktivitas psikis atau batinnya. Sekarang kita lihat bagaimana sih ciri-ciri dari seni rupa modern atau kontemporer. Yang pertama itu berbentuk unik. Yang kedua, batasan pengelompokan seni menjadi kabur, tidak terpisah antara seni lukis, seni patung, dan seni arsitektur. Yang ketiga, pembebasan diri dari keterkaitan hukum seni yang lazim, sehingga karya ini lebih bebas dan ngepop. Yang selanjutnya, wujud karya terkesan aneh, bahkan terkadang sulit dipahami bagi orang awam apabila tanpa memiliki pengetahuan seni rupa yang mendalam. Itulah dia yang merupakan ciri-ciri dari seni rupa modern atau kontemporer. Sekarang kita masuk ke dalam gaya dalam seni rupa dan perkembangannya. Di sini ada 3 macam, yaitu ada gaya primitif, ada gaya klasik, dan ada gaya baru atau modern. Gaya primitif, bentuk karya seni rupa gaya primitif kebanyakan bersifat seperti berikut. Yang pertama itu tercipta dengan ekspresif atau penuh emosional atau ungkapan perasaan seseorang. Proporsi bentuk tidak sempurna atau tidak wajar, penuh distorsi, penglihatan, penyangatan, dan pengurangan atau dilebih-lebihkan. Karya yang diciptakan lugas atau apa adanya dan santun, itu dia yang gaya primitif. Kalau yang gaya klasik memiliki ciri-ciri yaitu pada awalnya seni rupa gaya klasik diilhami masa sejarah atau zaman kerajaan yang penuh keindahan, kemegahan, kewibawaan, dan kesempurnaan. Yang kedua itu penggambaran segala sesuatu pada seni rupa gaya ini serba sempurna, termasuk objek manusianya. Cirinya yang ketiga itu pada karya seni kriya dan seni bangun, tampak kemewahan berupa ornamen atau hiasan, ukiran, dan cenderung glamor atau menarik hati dan mengasihkan. Itu dia yang bergaya klasik. Ada lagi namanya gaya baru atau modern. Dalam berkarya seni rupa tidak sekedar peniruan alam, tetapi juga ekspresi batin dari ide dan kreativitas perupa. Dengan demikian, gaya baru atau modern ini menghasilkan karya-karya yang unik, bahkan kadang-kadang terasa aneh,
Di sisi lain, kita bangsa Indonesia yang berbudaya tinggi masih harus mempertimbangkan norma-norma mulia yang berlaku. Itu yang dilihat dari gaya baru atau modern. Sekarang kita lihat lagi fungsi dari karya seni rupa. Nah, untuk apa sih fungsi dari karya seni rupa? Yang pertama itu fungsi individu, yaitu memenuhi kebutuhan emosional. Seni rupa memberikan kepuasan tersendiri bagi penciptanya atau bagi yang menikmatinya. Seorang yang merasa sedih mendapat hiburan dengan menikmati keindahan lukisan. Melihat pameran seni rupa dapat menjadi alternatif untuk memulihkan suasana hati atau pikiran yang lelah dengan rutinitas sehari-hari. Yang keduanya itu memenuhi kebutuhan fisik, yaitu seni rupa terapan yang digunakan dalam kehidupan dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia, baik yang dipakai langsung maupun sebagai pelengkap dari aktivitasnya. Itu dia fungsi individu. Ada lagi fungsi sosial, yaitu sebagai rekreasi. Rekreasi atau hiburan merupakan salah satu fungsi seni yang paling dapat dirasakan keindahannya. Terus yang selanjutnya komunikasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, karya seni rupa juga semakin efektif dalam menyampaikan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Seorang pelukis dapat menyampaikan ide-ide dan nilai budayanya melalui sebuah lukisan. Karya tersebut kemudian dapat dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia melalui media sosial, di mana pelukis tersebut membagikan karyanya. Banyak orang yang memiliki kesamaan visi, kemudian berkomunikasi melalui karya dan saling memberi apresiasi. Itu dilihat dari komunikasi. Sekarang kita lihat dari pendidikan. Setiap karya seni rupa memiliki pesan dan nilai tersendiri. Banyak hal yang bisa diperoleh ketika menikmati suatu karya seni rupa. Banyak desain bangunan terkenal yang tercipta karena desainernya belajar banyak hal dari seni arsitektur bangunan terdahulu yang berkesan baginya. Itu dilihat dari pendidikan. Selanjutnya ada lagi nilai estetis karya seni rupa. Nilai estetis pada karya seni rupa identik dengan keindahan dan keunikan sebuah karya seni rupa. Hal ini terutama dipengaruhi oleh keharmonisan dan keselarasan penataan unsur-unsur rupanya. Nilai estetis dapat juga bersifat subjektif sesuai dengan selera orang yang melihatnya. Pengalaman pribadi, lingkungan, dan budaya di mana seorang tinggal bisa menjadi penyebab nilai estetis sebuah karya seni rupa. Berbeda antara satu orang dengan orang lain. Nilai estetis itu ada dua, nilai estetis objektif dan nilai estetis subjektif. Nilai estetis objektif itu memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri. Artinya, keindahan tampak kasat mata. Hakikatnya, keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang cocok, dan penempatan objek yang membentuk kesatuan. Itu dia dari nilai estetis objektif. Kalau dilihat dari nilai estetis subjektif, yaitu yang beranggapan keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Sebagai contoh, seorang tertarik saat melihat sebuah karya seni lukis. Ia dapat menemukan nilai estetis pada karya itu. Namun, belum tentu orang lain yang melihat karya tersebut juga tertarik. Itu dia dilihat dari nilai estetis subjektif. Itulah nilai estetis karya seni rupa. Oke anak-anakku semuanya, bagaimana dengan materi kita pada hari ini? Apakah kalian semua sudah paham? Semoga kalian bisa mengikutinya dengan benar dan kita bisa melanjutkan materi pada tahap berikutnya. Oke.
Oke anak-anakku sekalian, bagaimana dengan video tadi? Apakah kalian sudah paham? Semoga nanti kalian bisa menjelaskan apa yang ada pada materi yang Ibu sampaikan pada video tersebut. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.